Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, kalau ditanya, falyakun, maka hendaklah ada, min syaratil usuli, adalah termasuk syaratnya usuli, ahli usul, wal faqihi, dan faqih, ahli fikih, wal mufassiri, dan mufassir, ahli tafsir, wal muhaddisi, dan muhaddis, ahli hadis, ayyakuna, adapun harus ada, siapa usuli dan seterusnya, qad hassala ilmal kalami, adalah memiliki ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam. Li'annahu, karena sesungguhnya, qablal farawi minal kulli al-a'la, sebelum selesai dari kulli yang a'la, dari ilmu universal yang lebih tinggi, yang paling tinggi, fa kaifa yumkinuhu an-nuzulu ilal juz'i al-asfali, bagaimana mungkin kepadanya apa turun kepada ilmu juz'i, ilmu parsial, al-asfali, yang rendah. Di atas diterangkan bahwa ilmu agama ada yang kulli, yaitu ilmu kalam. Ilmu-ilmu yang lain adalah juz'iyat, ilmu-ilmu yang parsial. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi usuli, untuk menjadi faqih, untuk menjadi mufassir, untuk menjadi muhaddis, harus lebih dulu tahu ilmu kalam? Mana mungkin orang turun dari yang tinggi, yang kulli, yang tinggi, yakni kalam, kepada juz'i yang lebih rendah, yakni ilmu-ilmu yang lain, kalau sebelum memahami ilmu kulli yang lebih tinggi. Apa harus belajar kalam dulu? Kunna, kita menjawab, laisa dzalika syartan. Tidak ada apa hal itu menjadi syarat. Fi kaunihi, di dalam adanya orang usulian, adalah usuli, au faqihan, atau faqih, wa mufassiran, dan mufassir, wa muhaddisan, dan muhaddis. Untuk menjadi usuli, faqih, mufassir, dan muhaddis, ya tidak harus tahu ilmu kalam dulu, bukan syarat itu. Wa in kana dzalika, meskipun ada apa hal itu, syarton, itu jadi syarat, fi kaunihi, di dalam adanya orang aliman mutlaqon, adalah menjadi seorang alim yang mutlak, mali'an bil ulumid diniyati, yang penuh atau syarat dengan ilmu-ilmu agama. Memang tahu ilmu kalam itu menjadi syarat untuk menjadi alim yang sesungguhnya, untuk menjadi orang alim yang penuh menguasai ilmu-ilmu agama. Wa dzalika, adapun hal itu, annahu, ialah bahwa sesungguhnya, ma min ilmin, tidak ada satu ilmu pun. Min ilmin ini jadi mubtada. Minal ulumil juz'iyati, dari ilmu-ilmu juz'i, ilmu-ilmu yang parsial seperti fikih dan seterusnya. Illa walahu, melainkan ialah bagi ilmin, mabadin, adapun prinsip-prinsip, dasar-dasar, tu'khadhu, yang diambil apa mabadi, musallamatan, halai diterima sebagai kebenaran, bitaklidi, dengan cara bertaklid, ikut-ikutan.
fi dzalikal ilmi, di dalam ilmu itu, wa yutlabu burhanu thubutiha, dan dicari apa keabsahan, burhanu thubutiha, apa argumentasi keabsahannya, mabadi fi ilmin akhar, di dalam ilmu-ilmu yang lain. Tiap-tiap ilmu juz'iyat itu punya dasar-dasarnya, prinsip-prinsip. Bisa saja orang yang mempelajari ilmu itu tentang prinsip-prinsipnya mengambil dari ilmu yang lain. Belajar fikih, di dalam fikih ada mabadi, dasar-dasar. Bisa saja dasar-dasar itu keabsahannya, argumentasinya diperoleh secara bertaklid dari ilmu yang lain, ilmu kalam. Mabadinya taklid saja. Fal faqihu, maka adapun faqih, yanduru, ialah mengkaji, fi nisbati fi'lil mukallafi, di dalam atau tentang hubungan perbuatan orang mukallaf, ila kitabis syar'i, kepada kitabnya syara', kitabnya syara' Al-Quran dan As-Sunnah, fi amrihi, menyangkut perintahnya syara', wa nahyihi, dan larangannya syara'. Fakih itu kajiannya apa? Kajiannya adalah tentang hubungan perbuatan mukallaf dengan perintah syari', larangan syari'. Walaisa alaihi, dan tidak ada kewajiban alaihi, atas fakih, iqamatul burhani, apa? Menegakkan argumentasi, ala isbatil af'alil ikhtiyariyati lil mukallafina, tidak perlu mengemukakan burhan, dalil, argumentasi untuk membuktikan adanya perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari itu perbuatan yang memang dikehendaki, mau makan, mau minum, itu kan perbuatan ikhtiyari. Lil mukallafina, bagi orang-orang mukallaf. Yang berbicara tentang apakah manusia punya perbuatan ikhtiyari apa bukan, itu kan ilmu kalam ya. Ilmu kalam. Seorang faqih tidak perlu berargumentasi bahwa orang mukallaf memiliki perbuatan-perbuatan yang diikhtiarkan. Tidak perlu, cukup saja bertaklid kepada ahli kalam. Faqad angkarat al-jabriyatu fi'lal insani, sungguh-sungguh mengingkari siapa kelompok Jabriyah kepada perbuatan manusia. Bacaannya Jabriyah ya. Tapi kalau diganding dengan Qadariyah dibaca Jabariyah Qadariyah ya. Ada kelompok Jabariyah yang berpendapat bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, tidak punya kemauan. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan ikhtiarnya, itu sama dengan rambut kena angin itu. Wa angkarat ta'ifatun wujudal a'radi, dan mengingkari siapa sekelompok orang akan adanya a'rad. Wal fi'lu a'radun, sementara adapun perbuatan adalah a'rad. Apakah ada a'rad apa tidak? Itu pembicaraan ilmu kalam ya kan? Seorang faqih ya tak perlu ikut-ikut itu, ya cukup saja bertaklid. Perbuatan itu kan memang a'rad. A'rad itu sesuatu yang bukan jauhar, sesuatu yang bukan substansi. Wala 'alal faqihi iqamatul burhani ala thubuti khitabis syar', dan tidak ada kewajiban atas seorang faqih
mengemukakan argumentasi atas adanya kitab syarat. Wa anna lillahi, dan tidak perlu berargumentasi bahwa sesungguhnya ialah bagi Allah Ta'ala kalaman, adapun kalam qaiman binafsihi yang berdiri sendiri, huwa adapun kalam amrun wa nahyun adalah amar dan nahi. Kitab syarat, kitab syarat ya Al-Quran dan Al-Hadis itu. Di dalam ilmu kalam ada pembicaraan tentang kalam nafsi. Kalam nafsi, kalamnya Allah yang tanpa huruf dan tanpa bersuara. Seorang faqih tidak perlu berargumentasi untuk membuktikan hal itu. Ikuti saja apa katanya ulama kalam. Walakin akan tetapi ya'khudhu, mengambil siapa faqih subut al-khitab minallahi ta'ala, mengambil akan adanya kitab dari Allah Ta'ala, utubutan fi'lih, dan adanya perbuatan minal mukallafi, dari orang mukallaf, ala sabil taklid, di atas jalan taklid saja. Definisi hukum yang sangat populer adalah kitabullah, kitab Allah. Apakah memang Allah Ta'ala punya kitab? Iya, punya kitab. Seorang faqih tidak punya kewajiban berargumentasi bahwa ada kitab dari Allah. Apakah orang mukallaf punya perbuatan yang bersifat ikhtiyari? Iya, seorang faqih tidak punya kewajiban berargumentasi tentang itu. Ikuti saja ulama kalam. Wa yanzuru fi nisbatil fi'li ila al-khitab, dan mengkaji siapa faqih, mengkaji tentang hubungan perbuatan tentang hubungan perbuatan dengan kitab Allah. Dengan demikian fayakunu qad qama bi muntaha ilmihi, maka ada siapa faqih benar-benar telah tegak melaksanakan puncak daripada ilmunya. Jadi tidak harus segala-galanya berdasarkan argumentasi. Wa kadzalika al-usuliyyu, demikian pula orang ahli usul, ya'khudhu bil taqlidi minal mutakallimi, mengambil dengan cara taklid dari mutakallim, mengambil annaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabdanya Rasulullah adalah hujjatun, menjadi hujjah, wa dalilun, dan menjadi dalil, wajib sidqi, yang pasti benarnya. Ahli usul cukup bertaklid kepada ahli kalam bahwa ucapan atau sabda Rasulullah itu menjadi hujjah dan menjadi dalil yang pasti benarnya. Kalau sudah meyakini itu, meskipun cara taklid, sumayan dulu kemudian mengkaji siapa usuli, mengkaji fi wuduhi dalalatihi, tentang beberapa jalan dalanannya qaulur Rasul, usuruti sihhatihi, dan syarat-syarat validitasnya qaulur Rasul, baru itu. Fa kullu alimin bi ilmin minal ulumil juz'iyati, maka adapun setiap orang alim,
Orang yang tahu dengan suatu ilmu dari ilmu-ilmu juz'i, ilmu-ilmu yang parsial itu, fa innahu maka sesungguhnya kullu alimin muqallidun adalah bertaklid la mahalata pasti bertaklid fi mabadi'i ilmihi tentang prinsip-prinsip ilmunya alim. Setiap orang alim di dalam suatu bidang ilmu, ya kan, pasti ada hal-hal di mana dia bertaklid. Pasti dia dapat dipastikan bahwa dia ikut-ikutan dalam soal prinsip dasar-dasar daripada ilmu itu. Ila an yataraqqa ila ilmil a'la, sehingga dia naik ke jenjang ilmu yang lebih tinggi. Pada awalnya bertaklid, fayakunu maka ada siapa si alim qad jawaza ilmuhu ila ilmin akhar, telah melampaui apa ilmunya kepada ilmu yang lain. Bayanu kaifiyati dawaranihi alal aqtabil arba'ati, menjelaskan bagaimana berputarnya ilmu usul fikih pada poros yang 4. Poros atau di atas diartikan pilar, ya. Usul fikih itu terdiri dari muqaddimah dan 4 pilar. Artinya bahwa usul fikih ini berputar-putar dalam 4 poros itu. Kok bisa? Bagaimana itu? Filosofinya seperti apa? I'lam, taulah kamu, annakah bahwa sesungguhnya kamu, idza fahimtah manakala kamu telah faham, anna nazarul usuli bahwa sesungguhnya kajian ahli usul adalah fi wujuhi dalalatil adillatis sam'iyyati, adalah tentang beberapa jalan penunjukan dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu kebalikannya dalil akli, ya Al-Quran dan As-Sunnah itu dalil sam'i. Bahwa kajian ahli usul adalah tentang bagaimana dalil-dalil sam'i itu menunjukkan alal ahkamis syar'iyyati, atas hukum-hukum syar'i. Bila mana kamu faham bahwa kajian usul fikih adalah tentang itu, tentang bagaimana dalil-dalil sam'i itu menunjukkan pada hukum-hukum syar'i, maka lam yakhfa 'alaika, maka tidak samar bagimu, annal maksudah bahwa sesungguhnya tujuan adalah ma'rifatu kaifiyati iktibasil ahkami, adalah mengetahui bagaimana cara metode mengambil hukum-hukum minal adillati, dari dalil-dalil. Ada hukum, ada dalil. Setiap hukum memerlukan dalil. Persoalannya bagaimana caranya kita memperoleh hukum dari dalil. Fawajaba an-nazaru fil ahkami, maka wajib melakukan kajian tentang hukum-hukum. Summa fil adillati wa aqsamiha, kemudian mengkaji tentang dalil-dalil dan bagian-bagian dalil-dalil. Summa fi kaifiyati iktibasil ahkami minal adillati, kemudian mengkaji tentang metode pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil. Tsumma fi sifatil muktabisi, kemudian mengkaji tentang sifat-sifat muktabis. Muktabis orang yang mengambil hukum dari dalil. Sifat-sifat muktabis, alladzi muktabis, lahu yang ialah boleh baginya an yaktabisal ahkama, mengambil hukum-hukum. Ini mujtahid yang dimaksud. Fa innal ahkama samaratun,
Karena hukum itu adalah buah. Hukum itu adalah buah. Kullu samratin, adapun setiap buah, falaha maka ialah bagi tiap-tiap buah sifatun, adapun sifat, wa haqiqatun dan hakikat, fi nafsiha di dalam dirinya buah, walaha dan ialah bagi tiap-tiap buah musmirun, adapun musmir sesuatu yang membuahkan. Buah itu kan lahir dari sesuatu. Dari mana datangnya buah? Datang dari anu itu namanya musmir. Walaha dan ialah bagi tiap-tiap buah adapun musmir. Wa mustasmirun dan mustasmir, orang yang mengambil, orang yang membuahkan. Ada pohon itu musmir, ada buah itu samron. Ada yang mengambil buah orang. Wa tariqun fil istismari, dan jalan atau metode dalam hal istismar mengambil buah. Rumah jalan ngelak buah. Wassamratu hiyal ahkamu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim